Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi perkuliahan K3 dan Hukum Ketenagakerjaan. Dan kita sudah sampai di materi mengenai rekrutmen tenaga kerja. Jadi di sesi kali ini saya akan jelaskan mengenai proses seleksi karyawan. Jadi bagaimana sih perusahaan itu biasanya melakukan rekrutmen eh, untuk memasukkan tenaga kerja itu ya. Tentu rekrutmen itu ya tahapannya bermacam-macam, tapi ini kan kita tujukan untuk lulusan S1 gitu ya. Itu proses yang umum seperti apa sih gitu ya. Nah, secara umum proses seleksi karyawan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai berikut ya. Ada beberapa tahapan. Yang pertama mulai dari pengumuman adanya lowongan kerja, terus proses pelamar untuk melakukan apply gitu ya, memasukkan lamaran. Kemudian HRD melakukan screening terhadap CV atau lamaran yang masuk. Kemudian dilakukan psikotes, biasanya untuk penyaringan awal gitu ya. Terus setelah itu ada interview HRD, ada interview user, medical check up, dan terakhir penandatanganan kontrak. Nah, rangkaian ini secara umum ya, jadi urut-urutannya bisa saja, aktualnya bisa berbeda-beda, karena perusahaan tuh ya macam-macam. Ada yang pingin interview HRD dulu, baru psikotes. Ada yang psikotesnya emang nggak ada, mereka nggak merasa perlu gitu ya. Ada yang interview langsung user dulu, gitu, baru yang lain, baru HRD. Itu macam-macam. Itu sangat bergantung kepada perusahaannya. Tapi secara umum yang normal itu biasanya seperti ini gitu ya. Kalau edisi lengkapnya lah. Nah, tapi ya variannya akan sangat banyak sekali. Oke, kita eh, pelajari satu persatu tahapan ini. Nah, yang pertama dari lowongan kerja dulu. Untuk lowongan kerja ini Anda bisa mendapatkan sumber lowongan kerja dari banyak input gitu ya, dari banyak sumber. Yang pertama bisa dari web perusahaannya. Jadi kadang perusahaan itu di webnya sendiri mereka juga menampilkan kalau ada lowongan kerja. Terus bisa juga ini yang juga umum melalui situs-situs lowongan kerja seperti Jobstreet, Jobdb, Karir.com, Loker.id dan lain sebagainya. Anda bisa cari, googling gitu ya, dan Anda bisa cek di situ. Dan enaknya lewat situs lowongan kerja itu jadi lowongan kerjanya banyak, bisa Anda filter gitu mana yang cocok dengan kualifikasi Anda. Terus juga melalui sosial media banyak juga bisa Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn dan lain sebagainya gitu ya. TikTok itu juga ada gitu ya sekarang zaman sekarang gitu ya. Jadi terutama yang dari sosial media resmi dari perusahaan gitu ya. Tapi bisa juga sosial media yang lain gitu. Itu banyak juga akun-akun tertentu yang memang sering memberikan info-info lowongan kerja. Terus juga bisa dari bagian karir universitas. Jadi kalau bagian karir universitas bukan cuma universitas Anda sendiri ya, bisa juga bagian karir dari universitas-universitas lain. Anda bisa jelajahi juga gitu ya. Karena kadang bagian karir universitas-universitas lain itu juga membolehkan orang mengapply dari lulusan alumni kampus lain itu juga boleh biasanya. Jadi Anda bukan cuma harus mengandalkan universitas Anda enggak gitu, bisa juga dari kampus-kampus lain. Anda bisa jelajahi juga. Terus tentu bisa juga dari sumber-sumber yang lain, misalnya dari teman, saudara, dari karyawan perusahaan dan lain sebagainya. Itu juga bisa saja gitu ya. Karena kadang ya dari jaring pertemanan itu juga bisa dapat info tentang lowongan kerja. Oke, selanjutnya bagaimana untuk melakukan apply lamaran? Nah, tentu melakukan apply lamaran ini, jadi Anda ketika mau melamar satu posisi yang ada di lowongan kerja, itu Anda harus cek gitu ya. Kalau zaman sekarang tentu ada dua ya. Ada yang bisa aja Anda lamaran pakai hard file, misalnya lewat pos, atau Anda datang sendiri ke perusahaannya. Kalau Anda pakai yang model gitu, Anda harus pastikan bahwa bagian yang dituju tepat dan jelas. Terus juga pastikan memang yang diminta seperti itu ya. Jadi nggak ada gunanya kalau
lowongan itu menyatakan tidak minta hard file, Anda atau hard copy, Anda minta hard copy gitu ya, nggak ada gunanya gitu ya. Nah, yang umum di zaman sekarang tentu yang pakai soft file gitu ya. Biasanya lewat email atau lewat sistem yang sudah disediakan oleh perusahaan. Kalau Anda pakai sistem ya mau nggak mau Anda silakan aja isi sistemnya itu ya. Tapi kalau Anda mengisi apa mengirim lewat email, ini ada triknya juga. Anda pastikan kalau ngirim itu saat jam kerja. Jangan ngirim tengah malam itu jangan gitu ya. Anda bisa caranya Anda atur gitu ya di email Anda pakai pengiriman terjadwal gitu ya. Jadi Anda jadwalkan yang disarankan pada pagi hari antara jam 8 sampai jam 9. Karena disitulah pada jam itu umumnya HRD itu ngecek email gitu. Jadi Anda set gitu ya, jam 8 itu otomatis email Anda terkirim. Nah, bisa dengan cara itu. Nah, itu tujuannya agar kemungkinan terbacanya itu besar. Karena ya email yang masuk di HRD kan pasti banyak itu ya. Mereka nggak mungkin buka satu-satu. Mereka kadang ya pilih-pilih aja gitu bukanya. Terus kalau Anda melamar lewat email, Anda harus pastikan subjek emailnya itu jelas gitu ya. Lamaran untuk posisi apa gitu ya. Jangan sampai subjeknya nggak ada. Kalau subjeknya kosong itu pasti udah langsung di spam aja gitu ya. Sama HRD-nya itu. Atau jangan-jangan langsung masuk spam gitu. Terus atau lamaran tapi posisinya nggak jelas gitu. Itu HRD-nya juga males mau buka itu ya. Ini ngelamar posisi apa itu ya. Nulis subjek aja nggak jelas gitu. Nah, itu mereka nggak mau buka ya. Jadi Anda pastikan subjeknya itu jelas itu. Lamaran lamaran terus posisinya yang dilamar apa nih? Misalnya lamaran engineer, mechanical engineer gitu. Jadi mereka langsung cek, oh ini ngelamar mechanical engineer. Lagi butuh apa enggak kan gitu. Nah, kemudian eh, yang dilakukan HRD adalah tahapan berikutnya itu screening CV. Jadi mereka harus cek CV. Jadi kalau lewat email ya mereka buka emailnya gitu ya. Kalau lewat lewat hard copy itu ya mereka harus buka file. Dan umumnya HRD nggak punya banyak waktu gitu ya karena wah yang CV yang masuk, email yang masuk banyak, mereka paling hanya punya waktu 10 sampai 15 detik per CV. Klik gitu baca, bentar tuh. Nah, mereka akan tandai kalau oh ini masuk kualifikasi. Oh yang enggak ya langsung diabaikan gitu ya. Nah, jadi makanya di CV Anda itu pastikan kualifikasi yang dibutuhkan itu tertera di bagian atas. Jelas apa tuh? Anda ngelamar posisi apa, terus kualifikasinya harus pas gitu ya. Karena dilihat ngelamar mechanical engineer itu, mereka butuh A, B, C, D. Begitu dibuka, nggak ada tuh kompetensinya di atas itu. Mereka harus nyekrol-nyekrol dulu, sudah habis waktunya itu ya. Itu mereka begitu nggak nemu ya sudah tutup, ada dianggap nggak qualified gitu ya. Nah, tidak dianggap tidak memenuhi kualifikasi gitu. Nah, terus Anda pastikan posisi yang dilamar ya sesuai kualifikasi Anda ya. Coba-coba boleh sih, tapi peluangnya jadi kecil gitu ya. Eh, nggak ada yang larang Anda coba-coba gitu. Cuma ya peluang Anda jadi sangat kecil. Nah, itu CV yang tidak sesuai kualifikasi yang diharapkan ya kemungkinan cuma berakhir di tempat sampah gitu. Dilihat nggak ada ya udah ya sudah itu. Nah, itu karena ya nanti ya yang hanya menurut mereka memenuhi kualifikasi saja yang akan dilanjut akan dipanggil gitu ya untuk tahap berikutnya. Nah, terus selanjutnya, tahapan berikutnya umumnya adalah psikotes. Nah, psikotes itu perlu misalnya perusahaan untuk melakukan profiling terhadap pelamar kerja. Mereka ingin tahu tuh pelamar kerja itu sifat-sifatnya bagaimana. Nah, terus juga ini untuk seleksi awal gitu, agar ya nggak semuanya diinterview. Kan orang interview orang capek juga gitu ya. Kalau terlalu banyak ya, ya masa mau diinterview satu-satu gitu. Ya, mending profiling dulu aja. Kalau nanti hasil psikotesnya sesuai, ya dipanggil untuk interview. Kalau yang nggak sesuai, ya sudah langsung digugurkan aja. Nggak usah dipanggil, nggak usah repot-repot itu.
Nah, psikotes ini bermacam-macam gitu ya. Sesuai kebutuhan HRD. Ada grappling, ada ini itu belum tentu sama setiap perusahaan gitu ya. Belum tentu sama. Ada yang kadang ada tes akademiknya, ada yang enggak gitu ya. Ya tergantung perusahaan mintanya apa. Nah, ini yang penting, lakukan psikotes ini dengan jujur agar profil Anda sesuai dengan karakter Anda. Ya, nggak jujur boleh saja sih. Oh, saya berlatih agar karakternya kelihatan bagus. Tapi kan nanti kalau Anda ternyata saat interview itu kan bolongnya bisa besar ya. Jadi orang hasil psikotesnya bagus gini, ternyata waktu di interview ya cuma gitu aja gitu. Ya sama aja, Anda malah kemungkinan lolosnya juga kecil gitu ya. Jadi ya kalau Anda mau membuat profil yang bagus ya pastikan Anda nanti saat interview juga bagus. Dan Anda saat bekerja nanti kalau memang diterima ya juga bagus, gitu. Terus interview HRD. Jadi interview HRD ini umumnya untuk mengecek kesesuaian profil hasil psikotes. Oh, psikotesnya bagus, orangnya ditanya-tanya bagus beneran enggak gitu ya. Rajin ada buktinya enggak gitu. Mampu bekerja sama ada buktinya enggak gitu ya. Terus juga untuk ngecek kesesuaian kualifikasi pelamar. Jadi, oh di sini dikatakan punya kemampuan A, kemampuan B, kemampuan C, bener apa enggak? Terus juga untuk mengecek kesesuaian pelamar dengan sistem kerja dan budaya kerja perusahaan. Kan yang tahu HRD-nya ya, kerjanya nanti seperti apa, ini orangnya kira-kira sesuai apa enggak. Nah, terkadang juga ditanyakan harapan harapan pelamar kerja terhadap perusahaan. Dan kadang-kadang itu juga ditanyakan kira-kira ingin digaji berapa sih gitu, mindsetnya itu ya ada di pikiran itu ya. Harapannya itu dapat gaji berapa itu juga ditanyakan gitu ya. Kadang, kadang enggak belum belum juga masuk ke sana itu relatif itu. Nah, yang berikutnya adalah interview user. Jadi kalau tadi dengan HRD, yang berikutnya adalah dengan user. Jadi karena ini penting ya karena user itu kan orang sibuk ya. Kadang itu manajer ke atas gitu ya. Jadi mereka nggak punya banyak waktu, mereka juga punya kerjaan. Jadi HRD harus memastikan bahwa yang dikirim ke interview user itu orang yang kira-kira cocok sama usernya. Gitu. Walaupun ya belum tentu cocok gitu ya aktualnya nanti hasil interviewnya. Nah, yang utama di sini biasanya user itu untuk mengecek kompetensi pelamar terhadap pekerjaan yang dilamar. Jadi, oh, kemampuannya dikatakan misalnya di CV-nya ABCD beneran enggak gitu ya. Dicek, suruh jelaskan atau kadang suruh nyoba nih gitu. Katanya bisa eh, software ABCD, suruh nyoba gitu. Atau diminta portofolionya pernah ngerjakan tentang apa, pakai software ini ya dan lain sebagainya. Terus yang penting juga untuk mengecek kesesuaian pelamar dengan user. Karena user ini kan inginnya kerja nyaman dengan orang yang cocok dengan dia. Oh, kalau orangnya suka yang rajin, ya cari yang rajin. Orangnya suka yang inisiatifnya besar, ya cari yang inisiatifnya besar. Jadi ya macam-macam. Yang berikutnya adalah mengecek potensi keberhasilan pelamar dalam bekerja. Jadi ya ingin tahu ini nanti kalau kerjanya susah begini-begini, bagaimana. Yang berikutnya ini yang penting juga, kadang disampaikan studi-studi kasus yang muncul dalam pekerjaan yang dilamar itu, kira-kira dia sanggup nggak punya ide nggak untuk ngasih solusi gitu ya. Maksudnya orang ini jalan nggak pemikirannya itu. Oh nanti kalau kalau kamu misalnya kerja terus menghadapi masalah begini bagaimana kamu menangani? Nah kayak gitu itu sering dalam interview user. Nah kalau lolos di interview user sebenarnya hampir dipastikan Anda ini diterima sebenarnya gitu ya oleh perusahaan. Cuma ada beberapa tahapan. Berikutnya yang pertama adalah medical check up. Jadi ini untuk ngecek kesehatan karena kadang orang tertentu yang punya penyakit tertentu ya nggak bisa diterima. Oh, ternyata punya buta warna itu. Sedangkan di sini pekerjaannya nggak boleh buta warna. Oh, ternyata punya minus atau plus di matanya itu nggak boleh misalnya. Oh, ternyata punya penyakit tertentu, gitu ya, hepatitis atau penyakit jantung atau alergi atau asma gitu yang ternyata di perusahaan nggak boleh misalnya, yaitu ya otomatis nggak lolos juga nanti di medical check up. Nah, medical check up itu ada dua, bisa
dilakukan mandiri oleh pelamar, biasanya akan dirembes atau ditentukan oleh perusahaan kamu medical check up di mana gitu ya. Kalau yang mandiri tentu tetap ditentukan apa yang dicek gitu ya. Itu bukan bebas itu enggak. Nah, yang terakhir kalau memang sudah lolos gitu ya, ini nanti medical check up ini menentukan untuk penandatanganan kontrak. Jadi ini bagian akhir gitu istilahnya medical check up ini sebelum kontrak itu ditandatangani. Jadi biasanya setelah medical check up akan ada offering letter gitu ya, akan ditawarkan berapa gaji yang nanti diterima, terus apa yang jadi macam-macam itu akan ditawarkan lah, itu ya prosesnya sebelum melakukan penandatanganan kontrak dengan perusahaan. Tapi bisa juga offering letter itu ada di awal sebelum medical check up itu juga bisa. Jadi agar ya daripada orang medical tapi ternyata nggak cocok dengan gajinya itu ya, ya penting tawari dulu. Kamu mau nggak kalau nanti gajinya sekian 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 itu ya, tunjangannya begini begini begini. Nah, kalau setuju baru suruh medical. Nah itu beda perusahaan bisa beda, tergantung perusahaannya. Oke, itu materi kita hari ini gitu ya. Nah, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya untuk belajar bagaimana membuat CV yang baik. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.